Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ingkang sepeda monggo lan panjenengan sedaya saestu muji syukur marang Allah Subhanahu wa taala biniwatan ing enjang menika kula lan panjenengan tasih dipunparingi kesempatan dening Allah untuk belajar bersama. Tolak ini wonten papan panggilan ingkang dimulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala wonten ing Masjid Al-Manar menika. Ingkang angka kalih shalawat dan salam ketika paring kembali junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dipun dadosaken dening Allah inggih menika uswah hasanah kula panjenengan sehingga kula panjenengan saestu dipun mudahaken oleh Allah Subhanahu wa taala anggenipun melaksanakan tuntunan-tuntunan agama kula panjenengan ing agama Islam. Para ingkang tansah kawruhati wonten ing enjang menika kula badhe bahas sedikit tentang bagaimana mewujudkan generasi yang mencintai Nabi, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita melihat bahwa buruknya sebuah bangsa atau baiknya sebuah bangsa itu tergantung kepada kaum muda, pemuda, kalian pemuda. Kalau mau melihat sebuah bangsa, lihatlah pemudanya. Kalau pemudanya atau kaum mudanya itu baik, bagus, maka sebuah bangsa itu akan menjadi bangsa yang baik, bangsa yang bagus, bangsa yang unggul. Kemudian kalau kaum mudanya dalam sebuah negara, dalam sebuah bangsa itu hancur atau buruk perilakunya, maka dipastikan bangsa itu akan menjadi bangsa yang amburadul. Nah sekarang pertanyaannya, sing dijeluk pemuda niku umure pinten? Menurut aturan atau menurut napa nggih? Kula kali panjenengan, menurut orang awam itu yang disebut pemuda niku umur pinten? 90 masih disebut pemuda? 90 niku tesih bayi. Sing bayi napa pun bayi? Nek jamane Nabi Nuh niku 90 niku tesih bayi. Sebab mulai Nabi Nuh kita 950 tahun. Berarti 90 niku tesih. Nah, kemudian bergeser dari sekarang makin ke sini, makin ke sini, makin ke sini gitu. Umur manusia semakin pendek. Mungkin ya Allah belajar. Mungkin Allah memberikan contoh kepada ibu Nabi Nuh, mendikai umur dawa-dawa ya dorang kenal. Kita zaman Nabi Nuh 950 tahun itu hanya mendapatkan pengikut beda di sejarah. 950 tahun umurnya, mulai dakwah anak-anak umur 200 hanya mendapatkan 80 pengikut atau sampai 100 pengikut. Coba dengan bayangin Nabi sabar ramu ya. Nah kalau panjenengan kalau dakwah umur 100 tahun untuk 20 ini istri orang. Nah itulah mengapa kemudian kalau panjenengan harus bercermin kepada zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Rasul yang pertama menurut para ahli, karena yang diperintahkan oleh Allah untuk berdakwah kepada kaumnya. Nabi Adam dari dua kaum, Adam, Idris, Nuh, Nabi Nuh. Nah sekarang menurut keluarga panjenengan, menurut bapak ibu, jenis pemuda itu sampai batas umur berapa? 40 ya. Maka Rasulullah SAW meniku dalam sebuah hadis
umur 40 ke atas niku sudah tidak diterima napa jenenge argumen atau alasan untuk tidak melaksanakan perintah. Artinya apa? Wis boten kena lendale umur 40 ke atas itu sudah harus orientasi hidup kita itu adalah akhirat, bukan dari sebelumnya tidak, tetapi sudah umur yang sangat rawan. Padahal kalau panjenengan umur kita sekalat suwida. Tapi menurut PBB kemarin merilis data baru yang disebut pemuda sampai umur 60. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, dari ini sangat terbaru, mungkin sudah jenayah dulu. Menurut PBB, badan yang mengurusi pemuda, yang mengurusi itu mengeluarkan maklumat bahwa yang dimaksud pemuda itu adalah batas akhirnya umur 60. Nek Rasulullah itu umur 60 tesih gagal. Perang pertama itu dilakukan oleh Rasulullah ketika umurnya 52, ada yang mengatakan 54. Berarti umur luar sekarang itu lagi mulai peperangan, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan sebagainya. Mulai umur saya kapan? Rasulullah 40 tahun diangkat jadi Rasul di Mekah. Kemudian dakwah di Mekah 13 tahun, 40 ditambah 13 dan 53 lagi untuk pengikut Siddiq. Terus hijrah ke Madinah. Jadi perang Badar, berarti sudah sekitar 53 sampai 54 lagi mulai perang. 60 terus 63 sampun dipun badan dening Allah Subhanahu wa taala meninggal umur 63. Abu Bakar meninggal umur 63. Umar bin Khattab meninggal umur dari tahun itu sejarah. Nah, itulah kelemahan kita. 63 tahun Umar bin Khattab. Jadi umur 63 niku Rasul sampun meninggal. Pulau kali panjenengan di Indonesia niku dirilis data bahwa rata-rata umur orang Indonesia adalah 60 sampai 70 pun. Jadi 60 sampai 70. Jadi umur 70 itu kebanyakan sampun bila kita bebal hidayah wassana. Umur 70 arah-arah. Mula sing umur petang muga kita hati-hati nek kula itu sing hati-hati dalam hal apa saja, termasuk dalam hal menjaga kesehatan. Rasulullah itu luar biasa, maka tubuhnya prima. Nek mangan boten ngawur. Nek awak itu nopo klebu. Nek Rasulullah itu pilihan nek mangan. Derek tahu Rasulullah itu mangan jangan bobor. Derek tahu Rasulullah itu mangan tengkleng kita itu. Derek tahu Rasulullah itu makan nopo niku jangan dicampur itu ngobrol. Derek tahu. Mangan pun siji kurma. Rasulullah marah utak kita ya tahu. Nggih wong ana kurma. Adanya kurma. Maka dulu para dai Rasulullah ketika diutus yang muda dibunuh itu ada seorang dari mana itu ya Rasulullah saya minta di kaum saya diulang soal saya ini diberi pelajaran agama. Rasul memerintahkan 70 orang, tetapi kemudian sampai di sana dibunuh. Nah, itu luar biasa. Itu mau disangoni, mau dosamu kurma, gitu. Jadi bersama kurma. Jadi kurma kemudian sama daging makanya. Daging kan betul dibilang kalau saat ini gitu, dagingnya sedikit, gitu, dagingnya setengah kilo santan itu langsung. Kan ini jadi daging mungkin masak biasa menjadi langsung dimakan. Awal itu kan bumbunya apa-apa itu bumbu sapawan bingung apa mau kok masak daging setengah kilo santannya digunakan sebuah kali gitu. Ini guna awal itu. Jadi maaf nih kucing saya gitu kaya pemburu yang alas nih kalau ditembak dipangan nopo ini gitu. Itu sing saya gitu. Jadi sekali lagi makan, pola makan ini akan mempengaruhi kesehatan keluarga kita. Satu interval makan, jarak makan gitu. Jadi makan itu nek dereng gue jangan terus wae, itu dereng. Ya ini kan buatan kita jam itu
Solo, itu jam 8 sate, jam 9 undangan, gitu. Mungkin jam 11, aku pulang ke budi, gitu. Alasannya nggak aku pulang ke budi kayak ya caranya waktu itu sih ngatur, gitu. Kok betul harus mumpung aneh, weteng itu terbatas. Weteng itu betul kayak di sini full makanan, siji makanan, baru minuman, lalu air, angin maksud saya, gitu. Udah hati-hati. Bapak Ibu, sing penting kan yang obat itu enten pengaruh terhadap badan, obat kimia, belum atas. Kemarin kita delok dengan jurnal kesehatan, ada seorang dokter di Amerika menyembuhkan penyakit kanker sudah stadium 3 atau stadium 2, maka pasiennya dianjurkan tidak boleh makan yang mengandung karbohidrat. Full 3 bulan disuruh makan buah apa saja terserah. Full 3 bulan. Apa yang terjadi setelah 3 bulan? Allah memberikan kesembuhan hilang. Mula bapak kalau kalian panjenengan, bapak kalau ada jangan ada ini apa sehat-sehat. Kalau anak-anak mana? Sego. Di sini kan sekolah kan? Sing dipangan apa? Gedang, jagung, buah kan? Rawat-rawatan, gitu. Kalau misalnya ternyata itu sudah dipraktekkan di luar negeri. Kanker, terapi kanker mungkin makan buah 3 bulan full tidak boleh makan selain buah, ngelah makan buah, kurangnya makan buah, terserah buah yang mau sembuh. Itu adalah obat alami. Maka perbanyaklah buah, termasuk saat akhir-akhir ini tingkat panas luar biasa. Kita diperkirakan panas hari ini mencapai 35 sampai 47. Perkiraan selanjutnya nanti mencapai 50. Siap-siap jenengan gitu, sing boten kuat gitu, billahi taufik wa hidayah gitu. Satu cara mencegahnya, ampun banyak keluar rumah. Ini lebih diganti juga panas, jangan banyak keluar rumah, kulit sakit. Nek kepepet keluar rumah, ngambil untuk jaket nomor ditutup kabeh. Jenengan doa jenengan kepenak. Saat ini pun enten online gitu, tumbas tumbas jangan bobor lagi main online kirim neng rumah gitu rakatnya 10.000. Artinya sekali lagi jangan diusahakan tidak banyak keluar rumah. Nek aja pek ditunda sih pun udah kepikiran nih biasanya sih senang pilih bapak-bapak begitu ya kabeh nah kalau kepengen olahraga di pagi hari ini mungkin dia rada cepat selapens gitu. Aku udah ditakonnya kita mau olahraga apa ayo mau olahraga gitu. Maka sekali lagi perbanyak olahraga di pagi hari, makan yang banyak mengandung air, buah timun dan sebagainya. Kurangi minum sing bangsa kental, gula, sirup dan sebagainya. Kecuali mampu sehat. Ini mampu sehat ini bukan jannah. Ini tumpuan gula. Mangkene seprapat, gulanya 3 kilo dicampur. Jadi sebetulnya ini sekali lagi pemuda, lihat pemudanya. Kalau pemudanya baik, maka sebuah bangsa itu akan menjadi baik. Akhlak. Sekali lagi ada 3 hal agar bangsa menjadi baik, terutama pemudanya. Pemudanya harus dididik 3 hal. Yang pertama adalah akhlak. Niki kewajiban pun yang sepuh bagaimana seorang pemuda terutama remaja yang menginjak pada umur sebagai pemuda mempunyai akhlak yang baik. Jadi ngomong itu tugasnya botenan jebule gitu. Bagaimana mendidik anaknya punya akhlak yang baik. Akhlak sing sae itu pripun? Bapak Ibu, tugas oleh panjenengan tidak semata-mata nafkah. Itu ya tugasnya tidak semata-mata nafkah. Kalau satu bulan balik tenggen Quran surat At-Tahrim ayat 9 ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naron waquduhan nasu wal hijarah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Berarti didikan akhlak akhlak itu luas, baik terhadap manusia, terhadap Tuhannya, terhadap orang tuanya gitu. Itu tugas oleh panjenengan itu sing ampun. Gak ada putra di sekolah itu duwe gelar, nek guru golek gelar.
niku gampang. Siji angger duwe ya terus duwe biaya bocah mampu itu dadi nek mendidik anak menjadi anak yang soleh dan solehah niku sing angel. Tidak ada lembaga pendidikan manapun di dunia ini yang mewisuda anaknya jadi anak soleh. Sesuk wisuda jadi anak soleh nggih durung enek. Karena belajar itu seumur hidup. Jadi benar nek gelar kesarjanaan niku diwisuda setiap tahun ribuan Indonesia ini yang wisuda menjadi sarjana. Ini kok ya teman-teman saya dino kok negara ora saya apik padahal sing wisuda menjadi sarjana tiap hari ribuan. Kan berarti betul nyambung. Kita kudune saya apa wong kayak saya pinter. Masalahnya pendidikannya betul. Jangan Rasulullah niku dididik yang utama adalah akhlak. Gitu, Bapak Ibu mungkin kan mampu tolong lari niku nek pun umur 7 tahun dia harus dibawa ke masjid untuk sholat berjamaah. Mulai umur 7 tahun, umur 10 tahun bukan turun sholat maka sudah harus diberi sanksi. Nah dengan hadisnya dipukul itu teman-teman maksudnya diberi sanksi. Sanksinya sesuai dengan kondisi umurnya. Bukan kok caci terus dua bukti kan bukan itu mungkin pelanggaran kita. Sanksi itu kayak sanksi. Yang kedua ampun ngantos nuruti bocah, ampun ngantos kalah kalih nangise bocah. Betul itu kok apa jenenge? Nah, nangis dengan kalah, nangis kok sesuk bocah akan menggunakan senjata itu untuk jalur kayak nangis dikayak nangis. Kalau saya sudah saya biasakan dari kecil nggak nangis kalau ada ngomongin orang bakal atau kayak barang itu tidak ada manfaatnya. Betul pasti. Juga jaluk HP, rupanya orang mungkin betul pasti. Maka rata-rata saya itu memegang HP setelah lulus SMA karena itu kebutuhan tinggi sinau. Jadi belum kayak karena itu bahaya. Karena anak kecil itu beren bisa memilah dan memilih hal tiket ini. Akhirnya bulanan game sholat tiket makme bahkan makannya saja tidak teratur. Muncul sami ini penyakitnya jadi macam-macam. Musisi ini jantung, cilik ginjal, cilik. Karena apa? Pola makannya tidak teratur sebab bulanan. Ini mau. Sing salah bocahnya apa ngomongnya? Bocahnya apa ngomongnya? Hati-hati kita harus kencang, ampun kalah. Nah, jadi sebenarnya tugas kita mendidik akhlak agar pemuda nanti menjadi pemuda yang baik. Maka harus menekankan kalau seluruh keluarga ini baik, maka negara sudah otomatis menjadi baik. Karena apa? Unsur yang membentuk negara itu adalah keluarga yang bagus. Nah saat ini kita sekolah di dua baik. Wes pinter keluarga di korupsi dan korupsi itu orang bodoh kan orang pinter orang nggak ada nangis kalau daftar orang bodoh dia. Nen kok orang ketinak itu melanggar hukum dari itu. Karena kembali ke akhlak. Artinya gelare dhuwure yang apa, gelare pangkate dhuwure yang apa, gelare kaya yang apa, nek akhlake elek boten enten gunane malah rugeke masyarakat. Sekali yang pertama adalah akhlak. Akhlak yang pertama kepada siapa? Akhlak kepada Tuhannya. Pripun bocah itu diajari bersyukur. Ini penting. Jadi boten kok kemudian bocah itu selalu menuntut apa-apa yang di luar kemampuan orang tua. Itu mergone ngomongane boten ngajari syukur kali lari. Piye ngajari syukur? Nek maem bersama-sama diajari donga. Bar maem diajari donga syukur. Dan yang paling baik ketika makan itu adalah bersama-sama. Ben ngerti nek wong paling niku boten banjine lan cilaka. Lho anak ya tak wong lawe ya padha mangan bareng donga bareng. Itu salah satu bentuk syukur. Bocah itu harus dididik untuk tahu bersyukur kepada Allah. Ini angel. Maka perlu latihan.
Nah, pun kebacut gede niku angel. Angene kudu njaluk kali tiyang sepuh. Gitu. Pun pernah ngerasain. Pernah ada putra nggih. Nah, nek ngoten niku sing salah larane apa tiyang sepuh? Sing salah bocah sing didik sinten? Guru niku nek sekolahan mungkin jam lebih banyak bersama orang tuanya apa gurune? Mungkin lah wong tuane mulai jam tengah esok kan karo wong tuane kok bareng arek nyake gurune niku. Niku apa iki? Lah gampang nek ngoten niku. Wah, kok kadang-kadang. Lah teng omah sing didik kula napa jenengan? Nah, yo ngono. Gitu. Maksudnya jenengan kok kula niku pas sekolah mau rojak. Iya, sore mau rojak bener. Nggih. Sing sekian jam niku panjenengan. Lah pripun yang sekolah dididik kon nganggo pakaian penutup aurat. Kamu mah bude nganggo patok coba deh. Lajeng pripun? Gitu. Akhirnya bocah niku mikire berlawanan. Pak guru kon nganggo sing nutup aurat, nek omah nonton wong boten nutup. Ora otake berlawanan suwe-suwe. Karena berlawanan. Ngatos-ngatos. Maka antara sekolah dengan lingkungan itu harus sinkron, kudu padha. Kamu mangke ngoten. Yo nek nang omah wong bocah dikandani ora apa nek nang omah, iki nang omah niku sing iruh mahram, boten masalah. Nah ini mungkin yo le, ayo le aduk yang pasang wong tuane bernganggo. Iki lho bos iki. Cukup boleh ya, karena ini kok doain yang kita kabeh, gitu. Mulai terus jadi antara keluarga dengan sekolah itu kudu sinkron. Nah, boten mungkin anak iso ngeten. Sebab iki terus jane sing bener sing endi sing dikandani Pak Guru nek apa sing dilakoni. Nggih. Jadi kudu bersyukur. Mungkin panjenengan sampun melihat dengan Quran bagaimana Luqmanul Hakim didik dumateng putranipun. Luqman Hakim itu dijadikan nama surat. Sebagian ulama mengatakan Luqman itu adalah seorang nabi, tetapi bukan rasul, nabi. Tetapi mayoritas ulama mengatakan bahwa Luqman itu adalah orang yang soleh, tetapi bukan nabi. Luqman Hakim yang satu adalah Ali Imran, digunakan nama surat itu jenis nabi. Karena orang yang soleh, bagaimana mendidik putranya? Yang pertama, perkenalkan dengan apa jenisnya Allah. Kewajiban manusia pertama adalah mengenal Tuhannya. Dan tauhid, kami diajari kan seorang sore, bapak, ibu, diajari tauhid. Kewajiban manusia pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Gusti Allah. Yang tidak mengenal Gusti Allah mesti pertentang-pertentang, geleleng. Karena merasa diri menangan. Padahal manusia itu hanyalah debu di hadapan Tuhan. Jadi nanti kan belajar alam semesta, yang putra kalian jenengan. Maka kenapa sekarang banyak orang-orang pintar di luar sana, di barat sana banyak yang masuk Islam karena tahu ilmunya. Ternyata alam ini begitu besar, begitu luar biasa. Pasti ada yang mengendalikan, dan yang mengendalikan harus lebih besar dari seluruh alam ini. Akhirnya mereka sujud mengucapkan syahadat. Dan kan dengan lain dia orang ngerti, mulai yang pertentang. Itu contohnya wong sing bodoh. Jadi nek wong leleng itu contohnya nek wong itu bodoh, teman orang ngerti. Jadi yang pertama, perkenalkan kepada Tuhannya. Akhlak yang kedua, itu adalah akhlak al-fardiyah, menguasai hawa nafsu. Bapak Ibu sekalian, seorang pemuda itu akan sangat sulit mengendalikan hawa nafsu. Contoh, terutama sing dereng menikah. Mula perintah Rasulullah, nek kowe kuwi wis mampu, dalam artian mampu itu bener mampu nafkahe kok boten mampu sehat jasmani dan rohani, maka disuruh untuk segera menikah. Ini perintah Rasulullah. Karena berat. Pernah saya bapak-bapak zaman belum rapi. Apa deh? Nyawa mampu wangi sithik Pak sopo. Mak lebar kan sopo ya. Omahe ngendi, nomor WA piro, alamate ngendi. Sulit untuk bisa memikir secara jernih ketika keinginan itu muncul. Maka Rasulullah itu benar disuruh segera untuk menikah. Gawean mungkin insya Allah rezeki wonten asal bekerja, asal nyambut gitu. Zaman Nabi ini mboten enten
nabi sing dadi PNS dari ngeten. Nabi kali Rasul itu sing dadi PNS mboten ngeten Pak. Nggih, sing dadi menteri tugas tunggal Nabi Yusuf itu pernah menjadi menteri urusan pangan. Maka ketika sebelum paceklik dia nomor sini uang panen ditumpuk sih. Maka ketika terjadi paceklik maka terjadi apa namanya paceklik itu sudah siap. Stok pangan sama siap. Niku pintere Nabi Yusuf. Nabi yang lain semuanya adalah wira swasta. Contoh Nabi Daud tukang gawe pakaian perang. Jadi Nabi Daud itu tukang gawe alat-alat perang. Nabi Sulaiman raja. Nabi Sulaiman niku seorang raja. Ada lagi Nabi Muhammad itu seorang pedagang sukses. Jadi dengan lihat memakai sejarah. Artinya sekali lagi pertama sekali untuk mengendalikan hawa nafsu satu nek dari mampu nikah itu harus berpuasa. Itu salah satu benteng Bapak Ibu. Sing dadi masalah wong cah nomor poso itu gampang wae. Ya angel wong liyane itu ledak-ledak masa aku kok poso. Nah ini menjadi tanggung jawab orang tua. Panjenengan mula-mula itu merasa tidak mampu gandeng orang mampu keluarga pondok. Karena saya merasa tidak mampu. Satu tidak mampu karena lingkungannya juga tidak mampu. Gimana ambil lingkungannya tadi bahaya. Maka saya carikan lingkungan yang baik pondok. Nah senang kali tulis tentang pondok itu udah poso orang santri nih ustaz daya udah poso dan dia contoh nih udah nak nulis sama nulis nama Hebrei nah senang kali tulis poso. Nah ini sudah mulai dari awal. Nah pondok raga dilarang memang larang barang apa yang ditirgane larang orangnya barang apa diubah itu berkaitan. Mulai tugas kali panjenengan bikin pendidikan sing apik yang gratis tugas kali panjenengan. Amin, gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua ini menjadi tugas keluarga panjenengan. Ngeki contoh kali putrane piye carane melaksanakan puasa sunnah. Aku ngakon nek panjenengan dhewe boten nglakoni ora bakal dilakoni karo bocah. Lha sesuk poso, bapak poso ngakon-ngakon. Ndak bisa. Termasuk sholat berjamaah, tulung dijak masjid, nek ampun perintah tok. Masjid bapak ingat gue nonton sinetron, dia ora bakal masjid makan minggu minggu. Sekali lagi ini perlu keteladanan. Yang ketiga, yang ketiga agar pemuda itu menjadi kuat, akhlaknya harus punya akhlak yang baik kepada kedua orang. Jenengan merasa itu dari bapak ibu, putranya jenengan kira-kira manut betul, manut ya, alhamdulillah. Kan sunah masjid makan ya, alhamdulillah. Kan puasa sunat makan ya, alhamdulillah. Gitu betul. Nek betul, hati-hati jenengan, siap-siap kecewa di kemudian hari. Lebih baik rekoso saiki timbang rekoso esuk. Ngomong gitu. Biar rekoso tenang nang pondok iki larang. Rewangi piye supaya esok dia enak tak pondok. Tolong milih pondok itu boten sembarang. Nah, kula milih gitu. Sing golek iki sing apik kok murah iki ora enak. Sing penting sesuai dengan manhajnya, gitu kan begitu. Pondok ini patah. Hati-hati sih gitu. Jangan sampai keliru, wis terlarang keliru. Pondok itu wis larang keliru, rusak hidayah. Namanya apa? Maka saya pun pernah mau, saya pun pernah akidah silakan. Pondok mindai sopo, dari lembaga, dari perorangan, nah dari perorangan itu kita ayo hati-hati berjalan. Tergantung uang ya kan, nah sing gawe apa? Itu ada sing lembaga. Lembaga itu sebuah badan lembaga, misalnya apa? Ormas atau ormas misalnya. Katakan ormas Muhammadiyah itu sudah jelas gitu. Pondoknya tidak ada yang sampai terperasat kewajiban saya itu. Karena apa? Karena memang sudah tertara. Maka kalau pilih sih dari lembaga, saya tidak mau yang punya pribadi. Bukan jelek bukan. Saya hanya mengkhawatirkan. Gitu. Nah, yang punya ormas atau lembaga, yang lembaga itu sudah terbukti keislamannya kan jelas. Ya, jadi sekali lagi akhlak kepada orang tua Bapak Ibu mulai hari ini mari kita lihat anak-anak kita. Nah
kira-kira karo wong tuane niku wani segera dibenahi. Segera dibenahi. Pripun jenengan bisa bicara berdua kalau putra atau ketika bapak ibu kalian dari lari yang dari kebacut insya Allah gampang. Ini aku kebacut bila ditawek wala hidayah. Wis panjenengan wassalam warahmatullahi. Mulai diajak bicara gitu, bertiga. Jadi nanti saat-saat yang paling tepat itu saat-saat ketika lari sendiri di rumah, silakan ajak bicara. Waktu niku ampun dihabiskan sendiri-sendiri. Bapaknya seneng rumone di bagus nek nafkah terus rum ibuke seneng arisan misalnya gitu. Jadi sebelumnya pada sampai 5. Maka anaknya akan ya terlantar secara psikologi. Nek makmu juga terlantar sudah dipenuhi. Ini panjenengan ngerti bocah niku boten kaya pitik wong dikai pangan tok. Nek pitik bener-bener panjenengan pangan tinggal tidak masalah. Niki bocah. Manusia itu dimensinya sangat banyak. Nek kabeh boten kena mungkin dadi bocah sing bahaya. Maka hati-hati. Sing kedua, mari kita lihat anak kita terhadap kita, terhadap orang tuanya. Pripun? Nek kalau wong apik insyaallah mungkin kali mongko sanase yo apik. Nek nek boten masalah. Maka sekarang dididik. Nek dididik lari saniki ampun dikerasi, melayu, diajak bicara berdua, jadi ngomong oleh kok ini, piye to apik ini, gitu. Hati-hati. Usahakan saat ini waktu sing larang Bapak Ibu. Nek zaman kula deben banyak waktu bersama orang tua. Jangan kula nek saat ini sulit karena masing-masing orang tua sibuk. Tetapi bagaimanapun harus kita sediakan waktu untuk anak-anak kita. Piknik bareng. Niku nek iso ampun kalih gitu. Yo kena gitu. Kalih grup napa anak ini tinggal di rumah, bujurnya tinggal di rumah. Sing apik itu piknik itu bersama keluarga Rasulullah itu niku. Gitu. Bukan berarti lo benar asal boleh lah sekali-kali piknik kali grup nopo itu silakan. Nek lebih banyak lah bersama keluarga gitu. Piknik misalnya yole neng Bali, neng Bali saya mudah-mudahan kalian keluarga nih. Yole neng Gunung Kidul, nanti lo piknik ganti kok kalau keluarga nih. Sing saya mau uangku undangan piknik bulan-bulan. Nek jadi itu kemarin kalau mas, ya sekali-sekali pernah saya datang gitu. Ini yang paling baik adalah kepada keluarga meskipun hanya dekat. Silakan mungkin coba bersama keluarga kita piknik bareng beberapa kali mungkin lah sudah kelihatan anak-anak itu akan lebih dekat kepada panjenengan. Nah yang ngomong ya ketoknya gitu ya memang harus pengorbanan orang kata gitu. Tetapi lebih baik seperti itu rekoso saiki timbang rekoso surga. Karena tugas pun lari itu mendoakan orang tua dan kita harus benar itu kan gitu. Pertanyaan saya, pun jenengan didik, kalau memakai panjenengan sudah dari mana sebut? Belum, harus berikut. Nah ini, jadi sekali lagi yang ketiga akhlak kepada orang tuanya. Berikutnya akhlak, apa jenengnya? Memegang amanah, ini juga akhlak. Didik beberapa jenengan untuk tidak suka berjanji, janji. Nah, terus dikai amanah, dilatih. Amanah itu berikut, dikai kepercayaan. Tolong, iki nyanyi, lihat hasilnya. Kalau dia mampu berarti dia amanah, gitu. Cak ini pembayaran SPP, gitu. Pembayaran itu kalau mau nulis dikasih SPP tidak sasi. Lah kok setahun pengalaman jadi kaki, berarti bukan amanah atau sama. Sampai ada orang tua itu orang belum bayar lewat anak langsung bayar sekolah. Yo yang nabi ini anak saya dulu tak pembayar dulu. Pulau coba yang ini bayaran 500.000 sekali, 450 per bulan, yang ini 500 bisa bayar ya. Pulau bisa bayar gitu. Dan sengaja dicukup. Petang itu saya bocah saya yang mengambil berusaha kayak gitu lagi lah. Saya bukan amanah ngani-ngani. Uang sang itu pulau kayak sesasi neng meja, entek terus sesasi entek tanggungan diri. Gitu. Kalau seminggu saya dilatih, atau 3 hari saya dilatih. Nah, cara memanage manajemen pinter. Ini salah. Sekali lagi, ini cara menjaga amanah. Yang terakhir, Bapak Ibu, untuk mendidik anak kita menjadi pemuda yang baik, akhlaknya yang baik. Maka akhlak yang terakhir adalah memelihara kelestarian lingkungan. Ini penting. Cak nom
kok ora gagas karo lingkungane. Niki wis alamat. Kula jenengan sakniki lihat bagaimana Indonesia sekarang gitu. Bagaimana sekarang dari sisi lingkungan hidupnya sudah luar biasa. Rusak kabeh. Itu bak sampah, bak pengundulan hutan, wes nomor rusak kabeh. Karena apa? Itu dicontoni. Sing nyontoni sapa? Negara. Ya rakyatnya ribut gitu. Mahal luar biasa. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita jaga anak-anak kita agar menjadi pemuda yang mencintai Rasulullah. Sholat ngaji itu harga mati ditawar. Sholat ngaji poso 5 itu nomor ini, terutama yang sholat itu tidak boleh ditawar. Umur 40 tidak ada halangan, tidak ada alasan kok boleh turun jamaah dan masjid sholat wajib takbiran Rasulullah. Umur 40 kok ora gelem melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah pun alamat ini. Padahal ini pun di atas 40. Maka Bapak Ibu mungkin dilihat putranya bagaimana di rumah. Nah, dereng yo malam nek wis lanjut yang terakhir senjata oleh panjenengan doa ampun bosen dongane putrane nek salat tahajud kan salat wajib. Doa itu adalah senjata terakhir. Panjenengan nangis sekaligus Allah, kemudian disertai dengan usaha piye supaya cerah kali putrane. Nek pamit dolan niku ampun langsung dikasih ditakoni sik kowe dolane nandi mulai mujawiro. Niki sing kemudian orang tua nggak peduli, gitu. Harus ditanya. Lah pripun gitu bocah mulai boleh digulai, mau pitik sambil mau mulai ramai digulai lari jam 5 orang digulai masa diwabah pitik kalau bocah gitu. Maka Bapak Ibu sekalian, ini yang bisa saya sampaikan sekali lagi. 5 akhlak tadi, kalau ingin membangun generasi yang sesuai yang mencintai Rasulullah, maka juga harus dikenalkan bagaimana Rasulullah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Itu memang penting. Okay? Sediakan di rumah bacaan-bacaan yang bermanfaat, Bapak Ibu. Okay? Ampun awal nukoke buku kali ini sih bermanfaat. Bacaan sekarang banyak beredar yang bermanfaat. Cerita-cerita sederhana. Dan itu yang baca anak kita di media sosial. Maka tidak ada orang benar ya, maklum. Sekali lagi, apa yang dibaca itu nanti akan membentuk perilaku anak-anak kita. Apa yang dilihat itu nanti akan membentuk perilaku anak-anak kita yang notabene akan menjadi pemuda harapan bangsa. Maka dengan sakit kawula aturaken mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mari hari ini kita mulai, kita perhatikan anak-anak kita yang akan menjadi generasi penerus. Bagaimana sikapnya meneladani Rasulullah, isih adoh banget, apa belas ora, apa wis alhamdulillah kan tergantung panjenengan sing terus karena niku putrane panjenengan. Lucu kalau putrane panjenengan kon didik wong liya nek omah kula ta ngene Pak, anak kula kadane angel titip ki mamang kadane. Badanku anak sapa kok kadane aku. Kita orang kuat kurisoe mengajarkan kita. Jangan sampai anak kita menjadi beban masyarakat. Sekali lagi, jangan sampai anak kita menjadi beban masyarakatnya, menjadi beban lingkungannya. Gitu. Apa-apa kok hilang, memeang hilang, sadar hilang. Nah itu secara sing enak kan niku tambah ada betul. Gimana? Gitu. Semen hilang. Gitu. Kericak saker iso hilang, bahkan itu lagi cerita hilang. Maka hati-hati. Prinsip kita jangan sampai anak kita menjadi beban masyarakatnya karena perilakunya. Isin. Maka kita Bapak sekalian, maka dengan saya katakan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi sahabat yang maka dengan bisa berikan tasbih dulu karena nasrul yang mengatakan kemarin akhirul kalam. Wassalamualaikum